17 Agustus tinggal hitungan hari lagi. Kemerdekaan ini bukanlah hadiah melainkan perjuangan rakyat Indonesia. Salah satunya dengan cara menculik Presiden Soekarno-Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia merdeka. Untuk video kali ini sekitaran Gedung Juang 45 atau juga Menteng 31, markas rahasia pemuda penculikan Soekarno-Hatta. Kemerdekaan kita ada di tangan para pemuda. Cara saya ke sana dari Stasiun Bekasi, teman-teman nanti transit di Manggarai. Dari Manggarai teman-teman ambil jurusan Jakarta Kota, tujuannya Gondangdia. Tiket biayanya hanya Rp3.000 saja. Dari Gondangdia teman-teman bisa jalan kaki atau naik Jaklingko. Ini saya sudah sampai di Gedung Juang 45 atau Menteng 31. Dan ini harga tiket masuknya untuk dewasa di hari biasa 10.000, untuk hari weekendnya Rp15.000. Ini ada yang latihan untuk penggerakan 17 Agustus. Gedung Juang 45. Pada masa Hindia Belanda, gedung ini berfungsi sebagai hotel bernama Hotel Schouwer. Pada waktu Belanda menyerah tanggal 8 Maret 1942, gedung ini diambil oleh Jepang dan diserahkan kepada jawatan propaganda Jepang, yaitu Sendebu. Museum Juang 45 adalah saksi bisu kebangkitan dan perjuangan rakyat Indonesia sebagai tempat pembelajaran dan menyimpan barang-barang bersejarah para pahlawan nasional. Terjadi peristiwa bersejarah di mana Jepang menyerah kepada sekutu yang membuka peluang bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya 2 hari kemudian. 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, memicu bersatunya persekutuan Amerika Serikat, Britania Raya, Belanda, Hindia Belanda, dan sejumlah negara jajahan Inggris, serta sejumlah negara Amerika Latin untuk bersama-sama berperang melawan Jepang. Jerman dan Italia juga bergabung kemudian. Puncak perang sekutu melawan Jepang adalah dijatuhkannya bom atom ke kota Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. 140.000 orang tewas seketika. Nyaris setengah dari penduduk kota Hiroshima yang ketika itu berjumlah 350.000. Tidak berhenti sampai di sana, bom atom kedua dijatuhkan sekutu ke kota Nagasaki, Jepang 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945. 6 hari pasca pemboman Nagasaki, tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Menteri Luar Negeri Jepang ketika itu, Shigematsu Sakaibara, menandatangani surat tanda Jepang menyerah di atas kapal perang Amerika Serikat USS Missouri. Ini menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di wilayah Pasifik. Bagi Indonesia yang saat itu dijajah Jepang, momen ini menjadikan terjadinya kekosongan kekuasaan atau status quo di wilayah Indonesia. Memanfaatkan hal ini, 2 hari kemudian, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berita kekalahan Jepang terdengarlah oleh Sultan Syahrir. Menyerahnya Jepang kepada sekutu mengakibatkan kondisi di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Kekosongan kekuasaan tersebut ingin dimanfaatkan terutama para golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan. Anak-anak muda seperti Wikana, Khairul Saleh, dan juga Soekarni, mereka berdiskusi nih, salah satunya di Menteng 31 atau yang sekarang yaitu namanya Museum Juang 45. Salah satu anak muda ini datang ke rumah Soekarno. Jadi mereka berdiskusi lah terkait dengan pelaksanaan proklamasi. Jadilah perdebatan, salah satunya Soekarno tidak mau karena memang secara de facto Jepang masih berkuasa.
Soekarno-Hatta ingin mempersiapkan dulu nih kemerdekaan atau juga yang kita sering sebut yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau juga PPKI. Selalu berjuang di bawah tangan dan pembangunan Malaka dan juga kader parti Tan Malaka, namun menerima Bung Karno sebagai leader karena Bung Karno yang sebagai kode revolusi dan sebagai pemersatu nasional. Di balik radikalnya, Soekarno selalu meminta pendapat dari Adam Malik dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kawan-kawan seperjuangan menanggapi nilai Soekarno ini adalah berita tanpa Adam Malik. Pada saat pendirian Asrama Angkatan Indonesia, ia juga menjadi ketua umum berada dalam proses proklamasi sangat besar. Beliaulah yang menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Beliaulah yang pertama kali seorang pemuda yang menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok sebagai dengan penodongan senjata. Karena sebelumnya kedua tokoh tersebut menolak untuk dibawa ke tanah, namun akhirnya rencana penyusunan teks proklamasi dipindahkan ke Malasada Medan dan tidak jadi dilaksanakan di Rengas Dengklok. Bersama Khairul Salah dan pemuda lainnya yang menghadiri rapat di Malasada Medan yang mengusulkannya kalimat atas nama bangsa Indonesia pada teks dengan mengusulkan dan yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Pada awalnya meminta seluruh hadir menandatangani teks tersebut. Kemudian setelah proklamasi, Soekarno dan kawan-kawan membentuk komite Dewan Aksi yang menjadi ketua umum dan menjalankan agasi penting dalam pemerintahan kemerdekaan itu. Beliau salah satu sosok yang menculik Soekarno-Hatta. Para pemuda seperti Sukarni, Khairul Saleh dan juga Wikana tetap ingin proklamasi segera mungkin. Tercetuslah gagasan menculik Bung Karno dan Hatta agar kedua tokoh ini terhindar dari pengaruh Jepang. Karena itulah terjadilah peristiwa Rengas Dengklok ini benar-benar jauh banget. Saya sudah pernah ada di video tahun lalu 16 Agustus tahun 1945. Alhamdulillah ya, jadi perdebatan antara golongan muda dan juga golongan tua yang dipimpin oleh Ahmad Subarjani dapat segera diakhiri. Proklamasi pun pada tanggal 17 Agustus 1945 nih sukses terlaksana walaupun setelah seharinya pasti banyak goncangan itu. Teman-teman bisa melihat diorama bersejarah salah satunya di Museum Juang 45, kemudian Museum Monumen Naskah Proklamasi. Di sini ini piano di Museum Naskah Perumusan Proklamasi, yaitu penandatanganan teks proklamasi. Teman-teman bisa main atau juga berkunjung ke Museum Juang 45 atau juga Museum Naskah Proklamasi yang ada di Jalan Imam Bonjol ini biar kita bisa merasakan perjuangan bangsa Indonesia ini atas nama bangsa Indonesia. Jadi memang untuk rakyat Indonesia, bukan hanya satu orang tapi semua rakyat Indonesia berjuang untuk negara Republik Indonesia. Dan ini yang terbarunya dari Museum Juang 45. Belanda menciptakan perbedaan struktur sosial berdasarkan ras. Kulit putih sebagai kelas pertama, wakil Tionghoa dan anak sebagai kelas kedua. Dan Juli 1945, golongan tua dan golongan muda mengadakan sebuah kongres untuk membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Golongan tua mengangkat argumen bahwa kemerdekaan harus menunggu Jepang menyerahkan kekuasaan dan membentuk BPUPKI. Sebuah momen penting dalam sejarah dunia berlangsung. Bung Karno dengan kekuatan pertahanan kami dijatuhkan oleh Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Dengan jatuhnya bom atom ini, tawaran Jepang sebagai kekuatan poros terakhir di Perang Dunia Kedua tinggal menunggu waktu. Soekarno dan Hatta kembali ke Vietnam untuk bertemu Marsikal Terauchi, pimpinan tertinggi Jepang di front Asia Pasifik, untuk membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk sebagai percepatan penyerahan kekuasaan. Namun, para pemuda merasa proklamasi harus dideklarasikan sendiri dan menetap momentum ini. Oleh karenanya,
Tahun kemudian Indonesia banyak berubah, salah satunya yaitu media sosial, seperti menyuarakan pendapat tentang tambang yang kita tahu itu istilah Papua bukan tanah kosong, tapi media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Kiki Saputri adalah salah satu contoh yang dulunya dia adalah guru dan sekarang dia berubah menjadi artis. Itu juga banyak pemuda yang berjuang untuk kehidupannya. Kemudian ada seorang kakek yang berjuang mengisi 80 tahun dia masih mencari kehidupan. Nah, gimana untuk pemerintah? Iya, tiap hari tapi beda-beda. Ini nanti mau belanja. Pemuda dulu berani melakukan menculik Soekarno-Hatta. Pemuda sekarang juga berani menyampaikan aspirasinya, sama-sama tujuan untuk Indonesia merdeka.